Shalom. Today with Pastor Dr. Andy. Program ini terselenggara atas kerjasama dengan KNB Ministry dan Kantor Hukum Dr. Padriadi Wiharjokusumo, SS, SH, MH, dan rekan. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, amin. Senang bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu semuanya. Dan saat ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Dr. Andi Padriadi Wiharjokusumo, mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan, kita mau tinggikan Tuhan, karena ini adalah tahun pembebasan buat setiap kita, amin. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Syukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau telah membebaskan kami ya Tuhan, untuk kami boleh semakin lagi dekat kepadamu ya Bapa. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau Tuhan yang memberkati dan mengurapi hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Andi Padriadi Wiharjokusumo ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan setiap firman yang disampaikan oleh hamba-Mu ini itu boleh bertumbuh dalam setiap kehidupan kami, umat-umat-Mu yang mendengar firman-Mu ya Tuhan.
Tuhan. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Kami mematahkan setiap pekerjaan-pekerjaan si jahat yang mengganggu setiap konsentrasi kami. Kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya kuasa Roh Kudus yang menguasai hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu yang dilepaskan dapat bertumbuh dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu sama-sama kita katakan amin. This is the year of victory over death. Salam saudara, saya berdoa dan berharap saudara sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita kembali pada ruang kesaksian saudara. Ini ada sesuatu hal yang luar biasa yang boleh kita dapatkan saudara, ya, dari saudara kita ini. Amin saudara. Kali ini kesaksian datang dari Amerika Serikat, sebuah kesaksian yang sangat layak untuk kita tonton sampai selesai. Karena memang kesaksian ini mengkisahkan tentang perjalanan spiritual yang dialami oleh Don West dan istrinya Jill. Banyak hal yang kita dapatkan melalui kesaksian kehidupan mereka. Di antaranya, mereka pernah mengalami keterpurukan dalam kehidupan berumah tangga sebelumnya. Lalu mereka bertemu dan menikah, membangun keluarga yang takut akan Tuhan. Dalam perjalanan kehidupan ikut Tuhan, mereka juga mengalami babak yang sangat sulit, yang mana Don, sang suami, sempat meninggal secara mendadak, namun hidup kembali. Luar biasa, saudaraku, ya. Oleh karenanya, kesaksian ini saya beri judul Victory over Death, yaitu kemenangan atas kematian. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak bersama-sama sampai selesai. Haleluya. Saudara, kesaksian ini berawal ketika Don bermimpi sedang berpesta ria di sebuah danau yang ada di dermaga bersama-sama teman-temannya. Dalam mimpinya, bara api unggun naik dan meletus di kegelapan malam. Don berdiri di ujung dermaga dan melihat Yesus ada di perahu bersama beberapa orang. Yesus menatap orang-orang yang berpesta di sekitar api unggun. Kemudian Yesus berbicara kepada Don. "Kamu ikut aku atau tetap tinggal di sini?" Seusai Yesus berkata demikian, seketika Don terbangun dan duduk di tempat tidur, terjaga, sadar bahwa Yesus telah mengajukan pertanyaan kepadanya dan menginginkan jawaban. "Aku pergi denganmu, Tuhan," katanya. "Tapi aku memohon agar Engkau mengirimkan seseorang yang mengetahui firman-Mu." Don bermohon kepada Tuhan Yesus. Lalu apa yang terjadi, saudara? 3 hari kemudian Tuhan menjawab permohonan Don. Dia bertemu dengan seorang wanita, hamba Tuhan yang bernama Jill. Sebenarnya Jill dan Don sudah pernah memiliki pasangan masing-masing, tetapi berpisah. Jill tidak tertarik untuk menikah lagi. Mereka bertemu pada Oktober 1993 dan menikah pada Januari 1994. Mereka berdua mengasihi Tuhan, tetapi Jill telah menerima sesuatu yang lebih darinya. Dia telah dibaptis dengan Roh Kudus. Don menginginkan apa yang Jill miliki, yaitu karunia-karunia roh. Tetapi musuh yang bernama iblis terus mengingatkannya tentang dosa-dosa masa lalu. Menurut Don, iblis meyakinkan dia bahwa dia tidak layak dan sudah terlambat untuk bertobat. Setelah pernikahan mereka, Don merasakan seseorang menyentuh kakinya dan kehadiran Roh Kudus bergerak ke seluruh tubuhnya. Tangan Don terangkat dan dia mencoba memberitahu Tuhan bahwa dia mengasihinya. Tetapi bahasa lain mengalir keluar dari mulut Don. "Saya dibaptis dalam rohnya," ujar Don dalam kesaksiannya.
Selama pertengahan tahun 70-an, jauh sebelum Don dan Jill bertemu, orang tua Jill telah memberinya beberapa materi pemuridan dari Kenneth E. Hagin dan Kenneth dan Gloria Copeland. Ajaran hamba-hamba Tuhan ini mengejutkan Jill. Mereka mengajarkan tentang kebaikan Tuhan, kesetiaan dan janji-janji Tuhan. Jill mendengarkan kaset selama 8 hingga 10 jam sehari. Dia menghabiskan waktunya bertahun-tahun untuk merenungkan firman Tuhan, untuk mempelajari firman Tuhan, membiarkan otot-otot rohaninya terbentuk, sehingga ketika masalah datang silih berganti, imannya berbicara dan bertindak. Hidup Jill telah berubah dan semakin dewasa di dalam Tuhan. Puncaknya ketika dia diundang oleh Nora Lamb yang berkata demikian, "Kamu seharusnya pergi ke Cina bersamaku." Pertanyaannya, siapakah Nora Lamb? Nora Lamb adalah penulis buku yang berjudul China Cry, yang artinya Cina menangis. China Cry adalah sebuah kisah nyata tentang iman dan kesetiaan seseorang wanita kepada Kristus di tengah penganiayaan dan penderitaan yang dilakukan oleh rejim komunis Cina. Wanita bernama Sung Neng Ye yang kemudian menjadi misionaris dengan nama Nora Lamb menulis kesaksiannya dalam bukunya yang berjudul China Cry, yang kemudian diangkat di layar lebar dan menjadi sebuah film dengan judul yang sama. Sung Neng Ye lahir dari sebuah keluarga Cina kaya. Ayahnya seorang doktor lulusan Perancis. Setelah kehilangan tempat tinggal karena pendudukan Jepang, mereka kembali menghadapi masalah karena rejim Mao Zedong. Rejim Mao membawa penderitaan dan kesengsaraan keluarganya. Lalu apa yang terjadi terhadap keluarga Nora Lamb ini? Saudara, dia ditangkap oleh pihak berwenang dan menderita aniaya dalam kondisi yang hamil tua. Penangkapannya didasarkan pada alasan bahwa dia pernah mengenyam pendidikan sekolah Kristen. Dan penguasa takut dan mencurigainya akan mengindoktrinasi para calon tentara yang sedang dididiknya. Puncaknya, Sung Neng Ye atau Nora Lamb ditanya apakah dia adalah seorang pengikut Kristen atau bukan, dan jawabannya ya. Atas pertanyaan ini membawanya ke hadapan para eksekutor. Walaupun sempat melupakan Tuhan karena kesibukannya dalam studi dan giat dalam aktivitas komunis, tapi iman masa kecilnya tumbuh kembali. Dia dengan mantap menyatakan bahwa kendati Tuhan terasa jauh dan sepertinya seolah melupakannya, tapi kehadirannya tetap dia rasakan. Neng Ye dengan gigih menyatakan bahwa dia adalah seorang Kristen. Dengan pasrah dan sambil berdoa di dalam roh, dia ditutup matanya dan berhadapan dengan regu tembak. Apa yang terjadi kemudian? Ada mujizat yang terjadi ketika regu tembak sudah siap menarik pelatuk senapannya. Bagaimana kisah selanjutnya tentang perjalanan hidup Nora Lamb? Saudara, kita akan bahas di edisi khusus. Jangan sampai ketinggalan. Amin, saudara. Ini merupakan kesaksian yang layak kita tonton sebagai orang percaya. Sangat inspiratif. Sekarang mari kita kembali pada kesaksian Don West dan Jill, pasangan suami istri. Dalam perjalanannya ke Cina pada tahun 1985, mereka berdua, yaitu Jill dan Nora Lamb, singgah untuk melayani di Taipei, Taiwan. Ratusan orang berkumpul untuk mendengarkan cerita Nora. Jill telah selesai berkhotbah ketika Nora mengumumkan, orang Amerika akan melayani kesembuhan ilahi juga. Saya terkejut, tenang Jill.
Kemudian sepertinya kerumunan orang menghilang dan saya hanya melihat satu wanita. Saya pikir dia lumpuh dan akan minta didoakan. Di dalam roh saya melihat Tuhan Yesus berjalan seraya Betlehem. Dia buta, kata Tuhan Yesus. Jill menatap mata wanita itu dan berusaha untuk tidak mundur. Ludahi matanya. Apa? Seru Jill dalam roh. Jill meludahi tangannya dan kemudian meletakkannya di atas mata wanita yang buta itu. Jill berdoa melepaskan kuasa Allah seraya berkata, "Aku melepaskannya dari roh kebutaan dan semua kutuk keturunan di dalam nama Tuhan Yesus." Beberapa saat kemudian wanita itu berteriak, berseru. Dia menjelaskan semua yang dia lihat kepada seorang penerjemah, tetapi dia masih belum memiliki kornea. Saat Jill memperhatikan, sebuah titik muncul di tengah kedua matanya, berputar-putar seperti komputer yang sedang memproses, sampai kornea terbentuk. Jill berkata, "Luar biasa pekerjaan Tuhan. Aku tidak mengerti tentang hal semua ini. Aku hanya orang biasa dari Henrietta, Texas, dan yang kulakukan di kampungku hanya berdoa untuk orang yang sakit kepala. Namun di sini Tuhan melakukan tanda-tanda heran dan mujizat melalui pelayanan kami." Seusai melakukan pelayanan rohani di Cina mendampingi Nora Lem, Jim kembali ke kampung halamannya di Texas. Jill duduk di meja dapurnya dan semakin giat mempelajari Alkitab. Alkitab mengatakan bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Saya percaya bahwa melalui Tuhan, siapapun dapat menyembuhkan orang sakit dan membangkitkan orang mati, sepanjang berjalan dalam otoritas dan urapan Allah, ujarnya semangat. Jill terus melayani sampai tahun 1998. Dia dan dua wanita lainnya membentuk tim pelayanan. Mereka bertemu setiap hari Senin, berdoa dengan semangat sampai mereka menerima tuntunan dari Tuhan untuk minggu tersebut. Pada bulan Maret tahun 1998, mereka diminta untuk mendoakan Caroline, seorang wanita di gereja mereka. Caroline telah dirawat di rumah sakit Dallas selama 8 bulan. Selama 4 bulan terakhir dia mengalami koma. Kini tim medis pun mendesak suaminya untuk melepaskan semua alat penunjang kehidupan yang dipasang di tubuh Caroline. Tuhan memerintahkan Jill dan dua hamba Tuhan wanita lainnya untuk pergi ke unit perawatan intensif untuk menyatakan kuasa ilahi. Tuhan juga memerintahkan mereka untuk tidak terpengaruh dengan apa yang mereka lihat. Kali ini mereka akan melayani Caroline, seorang wanita kurus yang sebelumnya memiliki berat badan sekitar 500 pon, bagaikan seorang raksasa. Di ruang ICU, para hamba Tuhan ini berdoa untuk menyatakan kuasa ilahi atas Caroline yang sedang koma, sesuai perintah Tuhan tentunya. Sementara sang dokter yang merawat Caroline berdiri di lorong dengan tangan disilangkan. Caroline kehilangan 75 pound dalam semalam. Lalu 2 minggu kemudian ketika Jill kembali ke rumah sakit, dokter membawa Jill ke kantornya dan berkata, "Anda tidak mengerti bahwa kematiannya telah berkembang ke titik yang tidak bisa diubah." "Itu benar," kata Jill, "tapi Tuhan menyuruh kami untuk terus berdoa buat Caroline bagi kesembuhannya." Saudara, kemudian apa yang terjadi ketika Caroline didoakan secara terus-menerus? Dia mengalami kesembuhan ilahi. Kuasa Tuhan bekerja atas dirinya. Sang dokter yang ateis bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya.
karena mujizat kesembuhan itu terjadi di depan matanya. Haleluya, praise the Lord. Selanjutnya, kematian menyerang Don West, suami Jill. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak kembali. Don dan Jill memiliki bisnis angkutan truk kecil, mengangkut persediaan bangunan. Tidak peduli jam berapa Don berangkat kerja, dia dan Jill membuat pernyataan iman mereka setiap pagi. Namun, pada waktu itu, tepatnya 31 Januari 2014, Don sedang bersiap-siap untuk berangkat pukul 2 pagi. Berkat terbesar kita selalu datang kepada kita setiap hari. Ini karena kasih karunia yang besar ada di atas kita. Don berseru, ini adalah tahun kemenangan atas kematian. Segala sesuatu yang kita percayai akan datang hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Jill sang istri mengamini dan menyerukan hal yang sama sebagaimana diimani oleh Don sang suami. Sore itu sekitar jam 3.30, Don menelepon istrinya dengan suara terengah-engah. "Ada apa? Kamu di mana?" tanya Jill kepada suaminya. "Saya ada di James Truck and Trailer," jawab Don dari seberang. Setelah itu, yang Jill dengar hanyalah suara gemericik. Ternyata Don sedang sekarat di depan setirnya. Dan Jill menyadari tentang keadaan Don pada waktu itu. Jill segera pergi ke tempat kejadian tanpa sedikit pun merasa khawatir. Saat naik ke truk, dia menemukan Don membiru dan sudah mati. "Kamu akan hidup dan tidak mati," Jill berseru. "Kamu akan menyatakan pekerjaan Tuhan di tanah orang hidup. Tidak ada senjata yang dibuat untuk melawan kamu yang akan berhasil. Roh yang sama yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati berdiam di dalam tubuhmu yang panah." Nabi Allah telah berbicara. Ini adalah tahun kemenangan atas kematian. Just flew all over me. Scripture just began rolling out of me. No weapon formed against you shall prosper. And then all of a sudden, this was a roar. This is the year of victory over death. Saat truk pemadam kebakaran dan ambulans tiba, Jill berkata, "Aku akan menemuimu di rumah sakit." Di dalam mobil dia menelepon Departemen Doa KCM yang dipimpin oleh Pendeta Kenneth dan Gloria Copeland. Ketika seorang pendoa pria menjawab, Jill berseru, "Dengarkan saya. Mari terus berdoa dan melepaskan perkataan iman bersama dengan saya." Kenneth Copeland menubuatkan bahwa ini adalah tahun kemenangan atas kematian. "Suamiku tidak akan mati." Pendoa pria itu membuka speaker HP-nya. Jill dapat mendengar pendoa-pendoa lainnya sedang berdoa untuk kebangkitan Don dari kematiannya. Well, I called my daughter-in-law, I called my son, and then I called KCM prayer line. So this precious man answers, and he said, "Hello, my name is," and before he could hardly say anything else, I just screamed, "Just agree with me, my husband shall not die but live and tell of the works of the Lord." And then I just screamed, "This is the year of victory over death." Well, I found out later he had put me on speakerphone, and all of the prayer room was, I could hear all these people just, all these voices just started scripture and speaking, praying in tongues, and everybody just cheering me on. And in agreement, major agreement. Menantu perempuan Jill Ami tiba di rumah sakit lebih dulu. Dia melihat tubuh Don di atas kereta dorong. Kakinya sudah membiru. Lengannya tergantung di sisi kereta dorong, sudah berwarna hitam dan biru. Tidak ada tanda-tanda kehidupan bagi Don. Nyawa Don tidak tertolong lagi karena selama 44 menit tanpa mendapat oksigen. Para perawat sudah menyerah karena terlambat mendapatkan pertolongan awal. Ketika Jill tiba di rumah sakit, ahli jantung
top di wilayah mereka juga tiba. Waktunya bersamaan dengan Jim. Ibu, ujarnya kepada Jill, saya berusaha untuk menolongnya. Pada waktu itu saya merasakan urapan Tuhan turun sangat kuat membungkus hidup saya, kata Jill. Dia duduk di ruang tunggu sembari berdoa dalam roh dan menggunakan pedang roh firman Tuhan untuk memotong roh kematian. Berhasilkah Jill dalam melakukan upaya melalui doa untuk memotong roh kematian agar suaminya hidup kembali? Jill menjawab, saya berada di tempat yang sama dengan Tuhan Yesus, sehingga sepertinya baru 15 menit berlalu ketika lift terbuka dan dokter jantung melangkah keluar. Dia hidup, kata dokter kepada Jill. Arteri koroner terbesar Don mengalami penyumbatan 100%. Lalu dibuka melalui operasi dan berhasil. Don dirawat di rumah sakit selama 3 hari dan setiap tes menunjukkan hasil negatif. Tidak ada kerusakan otak, tidak ada kerusakan jantung, tidak ada kematian. Itu adalah keajaiban, tanda-tanda heran dan mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, ujar Jill mantap. Lalu bagaimana dengan tagihan rumah sakit yang jumlahnya cukup besar? Apakah Don dan Jill mendapatkan kesulitan? Saudara, firman Tuhan telah menghidupkan kembali Don West. Dan Jill tidak pernah merasa sedikit pun khawatir, apalagi takut tentang apa yang dialami oleh suaminya. Demikian juga dengan tagihan rumah sakit yang jumlahnya cukup besar, yaitu $64.000 Amerika. Itu belum termasuk biaya dokter dan biaya rehabilitasi serta biaya lainnya. Dia dan Don teringat kata-kata nubuatan yang mereka lepaskan pada pagi yang menentukan itu, bahwa semua yang mereka percaya adalah milik mereka. Mereka percaya bebas dari hutang. Dalam ketaatan pada firman Tuhan, mereka menolak untuk khawatir atau resah. Mereka menolak untuk membiarkan iblis mencuri kedamaian mereka. Ketika Don dan Jill baru saja kembali dari menghadiri pertemuan para hamba-hamba Tuhan pada tahun 2015, mereka menerima telepon dari rumah sakit dengan mengatakan, seseorang telah membayar $50.000 Amerika dari tagihan rumah sakit Anda. Sebagai seruan kepada Tuhan dan ucapan syukur kepadanya, Jill mengirim email kepada pendeta George dan Terry Pearson untuk memberitahu mereka tentang berita sukacita tersebut. Minggu pagi, mereka berkendara selama 1 jam dan 40 menit dari rumah mereka, air terjun Wichita, ke gereja internasional Eagle Mountain. Pendeta George membuka kebaktian dengan membaca email tersebut. Rasa sukacita spontan meledak di gereja tersebut. Saya ingin setiap orang yang merasa terbeban dan dipimpin oleh Roh Kudus, silakan memberkati mereka. Pendeta George mengumumkan, sebelum semuanya berakhir, mereka telah mengumpulkan $6.400 AS. Di akhir kebaktian, pendeta Terry mengambil mikrofon dan berkata, saya mendapat pesan teks dari seseorang yang menonton secara online yang mengatakan mereka ingin memberi jelasnya. Mereka telah membantu sebanyak $10.000 lagi. Semua tagihan rumah sakit sudah dibayar lunas, termasuk pembayaran dokter jantung dan rehabilitasi. Jill berkata bahwa pertama kali dia menghadiri kebaktian pendalaman Alkitab yang diadakan Persekutuan Doa KCM pada tahun 2006. Sejak saat itu saya mempunyai gairah hidup dengan Tuhan. Saya terus mengikuti program-programnya secara live streaming. Iman saya menjadi kuat karena saya terus menanamkan firman Tuhan di hati saya.
apa arti kemitraan dengan pelayanan ini bagi saya? Persekutuan doa KCM mengajari saya cara menghidupkan kembali suami saya dari kematian. Don dan Jill West tidak berpuas diri dengan pengurapan kemarin. Mereka terus menabur firman yang hidup, mengisi kembali kirbat mereka dengan kebenaran firman Tuhan, dan mempertajam pedang iman mereka. Itu adalah perwujudan kuasa Tuhan yang hidup dan nyata yang dialami oleh keluarga ini yang memiliki iman tak tergoyahkan. Luar biasa. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, apa yang boleh kita dengar pada hari ini, saudara, kembali mengajarkan kita, kalau kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, saudara, apa yang terjadi? Tuhan terus memperlengkapi kehidupan orang percaya tersebut. Dan ini yang dialami oleh Don West dan Jill, istrinya, saudara. Memang pada awalnya kita tahu mereka mengalami keterpurukan dalam rumah tangga mereka masing-masing. Tapi ketika mereka belajar dari kegagalan mereka, saudara, apa yang terjadi? Tuhan merestorasi, Tuhan memulihkan kehidupan mereka, dan akhirnya mereka memiliki satu komitmen untuk membangun keluarga sesuai dengan standar Tuhan, dan akhirnya Tuhan memberkati keluarga ini. Dan satu hal yang saya catat, saudara, mereka juga mengikuti fellowship, persekutuan doa yang diselenggarakan oleh satu persekutuan doa yang ada di wilayah mereka yang bernama KCM. Melalui KCM dan gereja di mana mereka beribadah, kehidupan iman mereka terus bertumbuh. Sehingga apa yang terjadi ketika persoalan demi persoalan datang silih berganti, saudara, kuasa firman Tuhan mengingatkan mereka dan menguatkan mereka, meneguhkan mereka, sehingga iman mereka tidak pernah tergoyahkan. Dan itu yang dialami Jill sebagai seorang istri ketika menemukan suaminya sekarat bahkan mati. Tapi Jill terus berjuang melepaskan kuasa Allah, melepaskan firman Tuhan, berdoa di dalam roh. Apa yang terjadi, saudara? Tim medis, tim dokter melakukan operasi, tapi Jill terus mendukung, mensupport di dalam doa. Apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Jill kembali hidup. Saudara, ini merupakan sebuah pelajaran yang perlu kita renungkan. Mari terus mengisi kehidupan kita dengan firman Tuhan. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Dan itu tidak cukup sampai di situ. Ketika Jill dengan sungguh-sungguh mengikut Tuhan, Tuhan mengangkat dari level yang pertama masuk pada level yang lebih tinggi lagi. Ketika Nora Lem mengundang Jill untuk pergi bersamanya ke Cina, saudara, Tuhan memakai hidupnya. Tuhan melakukan tanda-tanda heran dan mujizat. Orang yang buta kembali mencelik. Saudara, tentu sebagai seorang penginjil, sebagai seorang hamba Tuhan, misionaris, saudara, ini sangat besar artinya di dalam pelayanan, saudara. Itu membuat roh kita kembali bergairah, saudara, karena kita sadar bahwasanya Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Amin, saudara. Jadi ini merupakan sesuatu hal yang luar biasa. Demikian juga tadi disebutkan secara sekilas, Nora Lem, seorang penginjil yang militan, saudara. Dan tadi dikatakan bahwasanya dia bukan berasal dari keluarga biasa-biasa, tapi dia berasal dari keluarga yang cukup kaya. Tapi saudara, kasihnya terhadap Tuhan itu benar-benar dia nyatakan ketika dia mengalami tekanan-tekanan kehidupan. Ketika dia menghadapi satu pilihan, hidup atau mati, saudara, dia tetap mengatakan, mendingan mati bersama dengan Tuhan Yesus daripada aku menyangkal Tuhan. Nah, ini satu hal yang perlu kita pelajari, saudara. Nah, khusus untuk kesaksian kehidupan daripada Nora Lem, saudara, sebagaimana tadi saya katakan di awal, kita akan bahas secara khusus di edisi khusus. Saya pikir cukup sekian untuk kali ini, saudara. Tentunya saya berdoa dan berharap
Biarlah kesaksian-kesaksian yang boleh kita dengar melalui saluran khotbah pendeta ini kembali akan meneguhkan kehidupan iman percaya kita kepada Tuhan. Satu hal saudara, ketika ikut Tuhan Yesus, saudara harus mau pikul salib. Tapi kalau kita taat dan setia, maka Tuhan sendiri yang akan menyelesaikan semua persoalan demi persoalan. Amin saudara, luar biasa. Baik, dari Medan di ladang misi dan ladang pelayanan, saya bersama tim mengucapkan salam sejahtera, salam sehat, sukses selalu sampai bertemu kembali pada acara Ruang Kesaksian Immanuel.